ibadah. Lihat surat Al-An'am 121. Wa in ata'tumuhum innakum musyrikun. Disebut syirik kan? Taat setia disebut syirik. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 48 atau 47 Allah menyebut ketaatan sebagai ibadah, kesetiaan sebagai ibadah. Anu'minu li basyaraini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Firaun berkata, apa kami harus beriman kepada dua manusia ini, Musa dan Harun, sedangkan kaum mereka berdua lana kepada kami abidun, beribadah. Semua ahli tafsir mengatakan abidun ay mutiun, orang yang setia. Setia disebut apa? Ibadah. Jadi demi Allah pakai Quran. Demi Allah saya akan setia, akan ibadah kepada tauhid, kafir kepada Allah. Itu kan bentuk apa? Penghinaan terhadap ajaran Islam. Jadi itu kan mereka sendiri menghina ajaran Islam. Di samping juga mereka melegalkan penghinaan terhadap ajaran Islam. Bila saja menghina Rasulullah, menghina para sahabat merupakan kekafiran yang sahih, yang tidak bermanfaat bersamanya sholat seseorang, jihad seseorang, syahadat seseorang, walaupun melakukannya, tapi tatkala muncul penghinaan maka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir orang yang memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olokkan? Allah mengatakan ketika mereka beralasan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bermain dan bersenda gurau saja. Kata Allah, jangan cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Padahal orang-orang yang divonis kafir oleh Allah dalam ayat ini, orang yang sedang ada di barisan Rasulullah, pulang dari perang Tabuk. Habis apa? Berjihad bersama Rasulullah dalam peperangan yang paling sulit dan paling jauh. Tabuk berapa ribu kilometer berjalan kaki. Muncul ucapan tadi divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar tadi memperolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Apa bedanya dengan realitas zaman sekarang, baik yang dilakukan Qaus dan Ansarnya ataupun dilakukan yang mereka legalkan bagi setiap orang yang menghujat, menghina ajaran Islam. Itu kekafiran, olok-olokan yang lebih dahsyat dari itu semuanya. Bahkan mereka kalau tadi yang dikafirkan orang yang berjihad, kalau mereka tidak berjihad justru mengalami orang yang berjihad, itu lebih kafir lagi. Ini adalah materi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan kepada kita istiqomah di atas jalannya, dan insya Allah kalau ada kesempatan kita akan melanjutkan materi ini di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya waktu. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau anda tentang diri ini kebetulan sering bersinggung kepada tentara, tapi apa tadi apa-apanya itu satu sarannya. Maksudnya? Mengapa? Tapi Iya. itu untuk caranya bagaimana? Maksud dari pegawainya dalam hal ini apa? Pokoknya pakai negeri atau perusahaan. Kan mereka sudah terikat dengan aturan yang ada. Iya.
Berarti kalau seandainya pekerjaan kekafiran atau maksiat, ya harus ditinggalkan. Atau umpamanya diharuskan untuk sumpah setia atau menandatangani berita acara, sumpah tidak boleh menandatangani. Oh nanti nggak jadi, nggak apa-apa, tidak. Jadi, Karena kan sudah jadi, sudah jadi. terus sekarang baru tahu rasanya Begitu. Tapi andai kata pekerjaan yang mubah, umpamanya orang pekerjaan jadi menteri kesehatan, maksudnya menteri bukan menteri. Jadi apa? Menteri tenaga medis, atau umpamanya orang guru fisika, kimia, matematika, atau penyuluh pertanian. Itu kan pekerjaan yang mubah. Tapi dia PNS, gitu kan? Umpamanya dahulu belum paham, dulu pernah sumpah, kan? Pernah sumpah. Ini pertama, zat pekerjaannya pada dasarnya mubah, tapi dia pernah sumpah. Orang tersebut dengan sumpahnya itu telah jatuh ke dalam kekafiran. Berarti disyaratkan bagi dia untuk kembali kepada Islam adalah dua hal. Pertama, ikrar dua kalimat syahadat tadi, dan kedua, menyesali sumpah yang telah dia ikrarkan. Itu syarat keislamannya. Tapi tidak disyaratkan keluar dari pekerjaannya, tidak disyaratkan, walaupun dianjurkan. Beda antara syarat dengan anjuran. Tapi juga diharuskan bagi dia untuk apa? Untuk menampakkan keyakinan. Dan juga dia harus menghindari setiap kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik yang haram maupun yang kekafiran. Semuanya ada upacara, ya. Kalau pegawai kan ada upacara hari Senin atau hari 17 Agustus ada upacara, hari lahir dinasnya kan. Biasanya kalau dinas ini ada hari apa? Hari jadinya, amal baktinya. Belum, emang kemungkarannya banyak, ya. Oleh sebab itu, ketika secara umum kita mengajak orang untuk menjauhi tauhid secara total, tapi tidak setiap orang yang kerja di dinas milik tauhid orangnya diajarkan. Tadi kalau seandainya orang tadi pekerjaannya mubah, terus pernah sumpah, berarti harus tobat daripada sumpahnya itu dengan ikrar dua kalimat syahadat tadi dan menyesali apa? Sumpahnya itu. Dan dia harus menghindari pekerjaan-pekerjaan yang kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya bagian daripada pekerjaan ataupun juga pekerjaan yang sifatnya bertentangan dengan tauhid atau bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan tauhid artinya menggugurkan keislaman. Kalau bertentangan dengan syariat artinya hal yang haram, yang haram. Seperti itu. Langsung aja. Kemudian saya sendiri PNS. Memang saya sendiri secara pribadi banyak mengalami dilematis dalam pelaksanaan saya sebagai muslim ingin ya apa. Tapi lingkungan saya kadang-kadang menuntut saya dengan pemahaman agama saya, menuntut saya sedikit banyak terhadap yang keluar dari syariat itu. Seperti yang saya katakan tadi, upacara. Kadang-kadang saya pribadi juga bingung juga. Seperti penghormatan dan lain sebagainya kan itu kan setahu saya tidak diperbolehkan ya dalam bagian. Nah, tapi ya kadang-kadang pertanyaan saya begini saja. Saya tetap berhormat, tapi niatan saya sebenarnya bukan kepada itu. Itu gimana tadi? Itu pertanyaan saya. Terus kedua, bila mana dalam suatu pengambilan sumpah itu kan harus ada dua hal itu ya.
itu mudah-mudahan dengan ada sekretari. Nah, itu dalam banyak kasus itu kan biasanya pengambilan sumpah jabatan atau itu kan banyak orang gitu. Tapi saya tidak mengatakan, misalkan, saya tidak mengatakan bahwa harus taat pada undang-undang dan Pancasila misalkan. Tapi saya taat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sebenarnya itu dulu pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama tadi melakukan perbuatan yang terlarang tapi hati mengingkari gitu. Kayak orang mencuri tapi hati mengingkari. Betul terus kayak niat innamal a'malu binniyat tidak ada pengaruhnya dalam perbuatan yang terlarang. Karena niat ini hanya berpengaruh dalam hal-hal membedakan antara adat istiadat dengan ibadah. Kayak orang mandi, bisa jadi mandi biasa, bisa jadi mandi besar kan? Yang membedakan apa? Niat. Atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Orang sholat 2 rakaat habis azan subuh, bisa jadi sholat subuh, bisa jadi qobliyah subuh kan? Yang membedakan niat. Ibadah hal-hal yang mubah bisa mendapatkan pahala, bukan jadi ibadah, bisa mendapatkan pahala dengan sebab niat yang baik. Tapi hal-hal yang haram tidak bisa menjadi legal dengan sebab niat yang baik. Kenapa? Karena Allah ada talazum antara zahir dengan batin, ada keterkaitan antara zahir luar dengan batin. Bila luar buruk, berarti dalam juga buruk. Makanya karena ada talazum ini, Allah mengecualikan orang yang dipaksa, sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Ini karena kalau tidak dipaksa, pengucapan kemungkaran itu dalamnya pun tetap mungkar. Walaupun orang mengklaim tadi orang mengaku beriman, tapi tahakum kepada tauhid. Atau mungkin supaya lebih jelasnya, supaya tidak banyak belajar. Saya kasih dari satu saja tentang sebab nuzul surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Allah mengatakan tentang kisah Rasulullah, Abu Jahal dan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah meminta, ya Rasulullah Muhammad, usap berhala kami walaupun dengan ujung jari kamu, nanti kami akan masuk ke dalam agamamu. Ya, jaminannya masuk Islam, cuma asal apa diusap, tunjuk gitu ya. Di sini mereka memberikan jaminan masuk Islam dengan syarat Rasul mengusap berhala mereka. Mengusap berhala bukan kekafiran, itu cuma dosa maksiat. Di sini terbesit dalam benak Rasulullah, terbesit tidak apa-apa saya melakukannya, sedangkan Allah mengetahui hati saya mengingkari. Dalam kitab Lubabun Nuzul, Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul Asyuti mengatakan terbesit dalam benak Rasulullah untuk melakukan, sedangkan mengatakan hati Allah tahu hati saya mengingkari. Ketika itu terjadi, langsung turun surat Al-Isra 73 kata Allah, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'adzaqnaka bi'sal hayati wa bi'sal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Hampir saja mereka memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, supaya kamu mengada-ada yang lain atas nama kami. Dan seandainya kamu melakukan, tentu mereka menjadikan kamu sebagai orang kepercayaan, orang dekat. Dan seandainya kami tidak meneguhkan kamu, tentu kamu sudah cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit saja. Dan andai kata kamu melakukannya, tentu kami menimpakan kepadamu lipatan azab dalam kehidupan ini dan azab setelah kamu mati. Ini hati Rasul mengingkari. Terus tujuannya baik, maslahat masuk Islamnya pembesar Quraisy. Tapi zahirnya melakukan, bahkan ada jaminan kan, ditegur oleh Allah. Jadi niat yang baik tidak bisa merubah. Jadi sebab itu ya jangan
ya